Menurut laporan, raksasa Liga Primer Manchester United sudah memiliki satu pemain yang akan direkrut pada musim panas ini. Perombakan besar-besaran diperlukan tahun ini dan sudah dimulai pada bulan Januari. Meski MU tidak begitu aktif di bursa transfer seperti yang mereka inginkan, kabarnya karena MU perlu melepas pemain berbakat yang tidak diinginkan untuk mengumpulkan dana. Upaya mereka hanya bisa menyingkirkan Marcus Rashford dan Antony. Ini membuat bek sayap baru Patrick Dorgu adalah satu-satunya pemain utama mereka pada bulan Januari. Dan mereka tetap kekurangan pemain di lini depan. United diperkirakan akan menargetkan penyerang baru di musim panas, dan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon termasuk di antara pilihan mereka. Bulan lalu terungkap bahwa ia memiliki kesepakatan resmi dengan Sporting Lisbon untuk hengkang hanya dengan 58 juta pound di musim panas. MU mungkin menghadapi persaingan dari beberapa rival Liga Primer dalam perlombaan untuk mendapatkan Gyökeres, tetapi sebuah laporan dari Miguel Delaney dari The Independent mengklaim bahwa MU telah memiliki kesepakatan yang sudah siap untuk merekrut striker tersebut. Dan inilah mengapa mereka tidak menggantikan Rashford pada bulan Januari. Tak lama setelah bergabung dengan MU, Amorim berjanji tidak akan merekrut pemain dari Sporting Lisbon pada bulan Januari. Itu ia tepati, namun semua berbeda mengenai transfer musim panas. Kita lihat saja nanti, ujarnya. Casemiro dari Manchester United dikaitkan dengan beberapa klub di bursa transfer musim dingin termasuk Al Nassr, Besiktas, dan AS Roma. Cristiano Ronaldo bermain dengan gelandang tersebut di Real Madrid dan Manchester United. Ia dikabarkan ingin bersatu kembali dengannya di Al Nassr, tetapi klub Arab tidak melanjutkan transaksi ini. Besiktas kemudian dikreditkan dengan minat, sebelum klub Serie A Roma terseret menjelang akhir bursa transfer terakhir. Pemain berusia 32 tahun itu masih di Manchester United, dan terkini Flamengo telah melakukan pendekatan untuk mengontraknya. Itu menurut jurnalis Jorge Nicola dan Ball 5 di Brasil telah menyampaikan komentarnya. Mantan bek kiri Chelsea, Filipe Luis adalah orang yang bertanggung jawab di Flamengo, dan telah memberikan persetujuannya untuk mengontrak pemain internasional Brasil itu. Casemiro telah berjuang untuk menikmati menit bermain reguler di bawah asuhan Ruben Amorim di Old Trafford, dan hanya tampil 2 kali sebagai pemain pengganti awal tahun ini. Menurut laporan tersebut, Casemiro saat ini memperoleh gaji 1,5 juta euro per bulan. Nicola menambahkan bahwa Setan Merah siap menanggung sebagian besar gajinya untuk meminjamkannya. Bursa transfer pemain Brasil ditutup pada tanggal 28 Februari, tetapi Flamengo belum memutuskan apakah akan merekrut pemain Manchester United tersebut. Flamengo telah menyelidiki situasi pemain tersebut dalam beberapa hari terakhir. Klub Inggris tersebut setuju untuk meminjamkannya dan membantu sebagian gajinya. Filipe Luis akan senang mengandalkan Casemiro, namun Flamengo memahami bahwa, mengingat semua angka tersebut, ini adalah bisnis yang sangat berisiko. Meskipun United bersedia membantu sebagian besar gajinya, masih akan ada jumlah yang sangat tinggi yang harus dibayarkan. Manchester United banyak memiliki pemain gagal. Namun, Jadon Sancho adalah yang paling buruk di antara semua. Di era Ten Hag, Sancho dan Amad Diallo sama-sama frustrasi karena Antony dan Forson mendapatkan menit bermain lebih banyak dari mereka di bawah asuhan Ten Hag. Amad tetap diam, bekerja keras, dan memberi dampak setiap kali diberi kesempatan. Sebaliknya, Sancho menolak bermain untuk klub selama 4 bulan, berselisih dengan manajer, meskipun didukung penuh pada musim sebelumnya ketika diberi waktu istirahat, dan tidak pernah memanfaatkan kesempatannya saat bermain di United.
Penampilannya di Chelsea juga tidak mengesankan dan sekarang diprotes fans Chelsea. Di sisi lain, Ahmad mengambil kesempatan dan membuktikan kemampuannya. Dia adalah pemain yang diharapkan banyak orang dari Sancho di MU, yang menyoroti pentingnya kerja keras dan sikap profesional di samping bakat. Keduanya layak mendapat lebih banyak kesempatan di bawah asuhan Ten Hag. Salah satu dari mereka bermain bagus untuk MU, sementara yang lain duduk di media sosial dan mengkritik saat masih terikat kontrak dengan MU. Terbaru, Sabtu mengomentari debut Marcus Rashford di medsos dan menyebutnya sudah bebas dari penjara bernama Manchester United. Tak ada respek bagi klubnya, sungguh pemain tak tahu malu. Manchester United kembali dirundung masalah pertahanan, dan hal itu kemungkinan akan membuat mereka kembali ke bursa transfer pada musim panas. Dengan Lisandro Martinez yang absen hingga musim depan, pelatih kepala setan merah Ruben Amorim dan para pengambil keputusan utama MU di balik layar secara aktif menilai opsi mereka untuk bek tengah baru menjelang musim depan. Satu nama menarik yang mungkin patut dipantau adalah Jean-Claire Todibo. Manchester United menginginkan pemain internasional Prancis itu sebelum ia pindah ke West Ham United musim panas lalu, di mana kepindahannya akan menjadi permanen pada akhir musim. Namun, waktunya di London belum sepenuhnya meyakinkan, yang menyebabkan munculnya desas-desus bahwa ia bisa tersedia lagi. Juventus sudah mengawasi situasinya, tetapi jika setan merah melihat peluang untuk menyalakan kembali minat mereka bisa ikut campur. Sementara itu, masa depan Luke Shaw di Old Trafford tidak pasti. Meskipun ia pernah menjadi bek tengah kiri di masa lalu, klub tidak menaruh harapan jangka panjang padanya. Ada keyakinan bahwa Manchester United akan terbuka terhadap tawaran untuknya, mengingat perjuangannya yang terus-menerus terhadap cedera. Dengan Martinez yang tidak tersedia selama sisa musim ini dan kedalaman pertahanan yang tampak semakin menipis, Amorim tidak punya banyak pilihan selain memprioritaskan bala bantuan di musim panas. Apakah mereka memilih Todibo atau mencari bek lain yang lebih bernilai? Keputusan mereka dalam beberapa bulan mendatang akan sangat penting untuk membentuk stabilitas pertahanan Manchester United untuk musim depan, dan mereka akan menyusun daftar mereka selama beberapa bulan mendatang. Saat Tottenham Hotspur tersingkir dari Piala Carabao dan Piala FA oleh Liverpool dan Aston Villa, kegaduhan seputar masa depan Ange Postecoglou meningkat. Legenda Spurs, Jamie O'Hara, merasa Postecoglou harus dipecat karena peluang Spurs untuk memenangkan trofi musim ini hanya Liga Eropa, dan mereka benar-benar mengalami musim yang kacau. Namun mungkin kekhawatiran sebenarnya bagi Ange Postecoglou adalah bahwa penggemar Tottenham yang hadir meneriakkan nama Mauricio Pochettino saat melawan Aston Villa, sebuah tanda bahwa ia mulai kehilangan dukungan dari beberapa pendukung Lily Whites yang paling setia. Penting untuk diingat bahwa mantan manajer seperti Antonio Conte dan Jose Mourinho diminta untuk berkemas meskipun tim Tottenham masing-masing tidak berada dalam situasi yang mengerikan seperti tim Ange. Postecoglou juga akan sepenuhnya menyadari bahwa ia telah diberi banyak waktu untuk membalikkan keadaan musim Spurs. Daniel Levy tetap percaya pada Postecoglou bahkan setelah timnya kalah 2-1 dari Leicester City, yang mengalami 8 kekalahan beruntun di Liga Premier yang menunjukkan dukungan yang masih ia miliki. Fabrizio Romano telah menegaskan kembali bahwa kekalahan dari Manchester United juga tidak berarti Postecoglou akan dipecat. Tetapi kesabaran Daniel Levy akan diuji jika hasilnya tidak membaik. Manchester United juga mengalami kesulitan yang sama dengan Tottenham. Dan di kandang sendiri, tim Ange Postecoglou setidaknya tidak boleh kalah dalam pertandingan antar dua tim kacau ini. Namun, atmosfer kedua tim saat ini menjadi sangat beracun. Tak bisa diprediksi lagi siapa yang akan menang.